Cara Tuhan yang datang itu selalu membawa buah, seperti yang tadi saya sebutkan. Buahnya bisa macam-macam, bisa kreativitas dan inovasi, bisa kedamaian batin, kedamaian jiwa, bisa juga kerukunan, asalkan kita tetap terbuka terhadap cara Allah untuk menyapa hidup kita tadi itu dan mendewasakan hidup kita. Ketika kita tidak menjadi terbuka, kita tidak bisa berjaga-jaga, maka hidup kita juga tidak akan pernah berkembang. Diri kita juga tidak akan pernah dewasa, kita juga tidak akan menjadi semakin kreatif di dalam hidup untuk menghadapi segala kesulitan, seperti halnya yang kita mohon di dalam doa pembukaan tadi. Maka marilah kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kita semakin membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa merasakan Tuhan yang senantiasa menyapa hidup kita, dan kita pun juga selalu bisa terbuka untuk berjaga-jaga, membuka diri terhadap Allah yang hadir kapan saja untuk mendewasakan hidup kita. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, mohon maaf perayaan Ekaristi terlambat agak lama karena ada kendala teknis. Monitor, komsos, multimedia tadi tidak bisa menyala, tetapi kita bersyukur Tuhan masih menyediakan cara yang lain sehingga kita masih bisa merayakan perayaan Ekaristi ini. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas dan layak untuk menghadap Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini, dan kita juga membawa di dalam doa kita sanak saudara kita, terutama bagi Bapak Ignatius Irwan Santoso yang memohon kesembuhan dan juga kesehatan, serta bagi Bapak Andris Yohanis Tampi yang telah menghadap Bapa di surga pada hari Rabu 25 Agustus yang lalu. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita seraya menghaturkan rasa sesal dan tobat kita atas segala kelemahan dan kerapuan diri kita di hadapan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang subur dalam aneka situasi, sesulit apapun. Bantulah kami agar semakin tekun beriman kepadamu dalam situasi zaman ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan membuat kalian berkelimpahan dalam kasih persaudaraan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh belas kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama-sama orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah dia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita diajak untuk selalu berjaga-jaga di dalam hidup. Terutama berjaga-jaga artinya kita diajak untuk selalu bisa terbuka terhadap segala kemungkinan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita berkali-kali merenungkan dan berkali-kali menjadi semakin yakin bahwa Allah itu memiliki caranya sendiri untuk menyapa hidup kita. Sehingga dengan demikian kita pun juga mesti bisa membuka diri terhadap cara Allah yang datang itu. Dan setiap kali Tuhan datang pasti akan membawa buah bagi kita. Baik itu buah berupa kedewasaan hidup, berupa kedamaian batin, berupa kreativitas dan inovasi, dan berbagai macam hal yang bisa kita rasakan di dalam hidup.
Pengalaman nyata tentang yang harus berjaga-jaga. Pagi ini saya kaget dikabari Mas Niko, sekarang yang piket baru Mas Niko, bahwa monitor multimedia mati. Lalu mencoba dengan berbagai macam cara. Ini termasuk orang kreatif, lalu akhirnya menggunakan cara yang lain sehingga kita masih bisa merayakan perayaan Ekaristi. Telat ora popo, tetapi perayaan Ekaristi masih bisa berlangsung karena Tuhan menyelenggarakan caranya supaya kita masih tetap bisa merayakan perayaan Ekaristi. Cara Tuhan yang datang itu selalu membawa buah seperti yang tadi saya sebutkan. Buahnya bisa macam-macam, bisa kreativitas dan inovasi, bisa kedamaian batin, kedamaian jiwa, bisa juga kerukunan, asalkan kita tetap terbuka terhadap cara Allah untuk menyapa hidup kita tadi itu dan mendewasakan hidup kita. Ketika kita tidak menjadi terbuka, kita tidak bisa berjaga-jaga, maka hidup kita juga tidak akan pernah berkembang. Diri kita juga tidak akan pernah dewasa, kita juga tidak akan menjadi semakin kreatif di dalam hidup untuk menghadapi segala kesulitan seperti halnya yang kita mohon di dalam doa pembuka tadi. Maka marilah kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kita semakin membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa merasakan Tuhan yang senantiasa menyapa hidup kita, dan kita pun juga selalu bisa terbuka untuk berjaga-jaga, membuka diri terhadap Allah yang hadir kapan saja untuk mendewasakan hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami Engkau kehendaki menjadi bentara peradaban kasih yang siap siaga melaksanakan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa setia mengemban tugas mulia itu dan hidup saling membantu, mewartakan sabda-Mu sampai kami Engkau persatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.